Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tips cara mencegah tuduhan atau fitnah dari konsumen untuk jasa servis HP, jasa servis laptop ataupun elektronik. Baik, mungkin teman-teman yang punya jasa servis HP atau laptop atau elektronik ya, mungkin pernah menemui kasus di mana konsumen ini pada saat mengambil servisan dia menuduh-nuduh atau memfitnahkan, atau mungkin emosi lah atau kecewa gitu, kok barangnya saya jadi tambah rusak gitu, atau misal jadi ada lecetnya, jadi ada tompelnya, jadi ada retaknya, atau mungkin RAM-nya jadi kurang gitu, atau ada part yang hilang, atau misalkan speakernya kok jadi nggak bunyi gitu, misalkan sebelum diservis kan bunyi. Nah, ini menjadi problem, menjadi masalah gitu. Dan kadang konsumen juga ada yang sampai memposting di sosial media seperti itu. Nah, ini yang saya akan bahas. Ini hal yang cukup penting ya, bagaimana cara mencegah tuduhan fitnah seperti tadi, atau misalkan komplain lah. Nah, pertama seperti biasa kita klik aplikasi Nota Bisnis, lalu kita klik tambah nota. Nah, ini penting pada saat konsumen datang ini, usahakan kita memiliki SOP yang baik. Nah, dengan cara kita mencatat dengan lengkap, secara lengkap kondisi awal dari barang konsumen. Nah, ini kita klik service, kemudian HP. Nah, kita catat. Pertama pasti kita menanyakan nama konsumennya ya. Kita ambil contoh misal Bapak Ben. Kemudian nomor HP-nya kita ambil contoh 0895 0296 2000 ya. Lalu merek tipenya misal Asus Zenfone. Nah, ini poin pertama yang penting ya, adalah IMEI. Nah, IMEI ini kenapa penting? Karena IMEI ini adalah identifikasi dari perangkat yang akan kita perbaiki. Nah, kalau di laptop itu biasanya disebut dengan serial number. Kalau di barang elektronik biasanya ada namanya product ID. Intinya adalah serangkaian angka yang itu mengidentifikasikan perangkat atau device yang akan kita perbaiki. Nah, itu setiap unit berbeda, walaupun mereknya sama, antara unit yang satu dengan unit yang lain itu biasanya berbeda. Nah, kenapa penting? Karena ini pernah kejadian, ada teknisi yang bercerita lah, bahwa dulu pernah ada konsumen kebetulan namanya sama, nama depannya sama. Biasanya kan kalau tempat servis dia hanya menanyakan nama depannya saja. Dan merek tipe ya dari HP yang diservis itu sama persis. Jadi pada saat pengembalian itu, konsumen yang pertama mendapatkan HP yang lebih bagus gitu. Sementara konsumen yang kedua itu HP karena tertukar, dia dapat HP yang lebih jelek kondisinya. Nah, yang pertama ini udah susah dihubungi kan pada saat mau dikonfirmasi, sementara yang konsumen kedua ini pasti komplain kan, kok HP-nya jadi tambah jelek gitu dan berbeda unitnya. Nah, ini menjadi masalah. Maka dari itu penting untuk mencatat IMEI agar barang tidak tertukar. Nah, di sini karena IMEI ini kan kelemahannya mungkin panjang ya. Biasanya ada tempat servis yang menyiasati mencatat IMEI itu di 5 angka paling belakang. Atau misal 5 angka paling depan. Ini silahkan disepakati lah. Yang penting satu tempat servis ini punya satu kesamaan persepsi lah gitu. Jadi misalkan sepakati kalau IMEI ini panjang, kita ambil 5 angka belakang. Ini misal kita contoh 6 angka belakang, ini contoh aja ya. 123 321. Lalu yang kedua adalah kelengkapan dan kondisi awal ya. Nah, ini poin yang penting juga. Jadi kan tadi di awal saya bilang bahwa konsumen ini komplain kan pada saat pengembalian, kok jadi ada retak, lecet, atau speakernya jadi nggak nyala, atau misalkan keyboardnya jadi ada yang nggak fungsi atau gimana. Nah, itu penting untuk melakukan pengecekan dan kelengkapan dan kondisi awal. Di sini pasti yang pertama adalah unit yang akan diperbaiki, biasanya dititipkan di tempat servis. Lalu yang kedua ini charger. Biasanya kalau di HP mungkin charger nggak dititipin ya. Atau nah, ini mungkin ada HP-HP tertentu yang chargernya harus dititip ya, mungkin charger yang khusus atau misalkan yang fast charging atau gimana. Nah, kalau di laptop ini charger ini penting untuk ditanyakan. Misal kadang-kadang ada tempat yang karena saking penuhnya kan tempat servisan, nah ini lupa chargernya dititip atau enggak, atau misal kalaupun dititip ditaruh di mana, saking banyaknya barang servisan yang ditumpuk di tempat servis itu, sehingga ini
pasti konsumen kan kecewa ya, karena charger ini harganya tidak murah juga, bisa ratusan ribu gitu. Nah ini penting untuk dicatat apakah chargernya dititip atau tidak. Lalu yang ketiga ini SIM card ya. SIM card ini hal yang penting juga, karena ini barang kecil ya, barang cukup kecil tapi cukup penting gitu, karena kalau misalkan hilang kan kita harus repot, harus ngurus ke apa namanya, ke counter resmi gitu. Nah ini perlu dicatat juga, biasanya kalau SIM card ini biasanya dicabut dan diserahkan kepada konsumen, jadi konsumen ini bisa memasukkan ke HP lain yang masih normal, jadi dia masih bisa komunikasi gitu lah. Nah ini penting juga untuk dicatat SIM card ini dititip atau enggak. Lalu kondisi layar, apakah bergaris atau tidak, layarnya tompel atau tidak, layarnya retak atau tidak. Nah kita perlu perhatikan dengan baik nih pada saat penerimaan awal, dan usahakan di depan konsumen, jangan keburu dibawa ke belakang dulu. Nah ini penting juga, kenapa? Karena konsumen ini kalau udah dibawa ke belakang ya pasti ada kecurigaan dong, ada kecurigaan, ada kekhawatiran gitu lah, kok awalnya gini jadi gini gitu. Nah ini perlu dilakukan pencatatan ini di depan konsumen gitu, jadi ditunjukkan konsumen, oh ini dicek bareng-bareng gitu lah dengan baik gitu kan. Apalagi kalau kondisi HP mati, perlu dicek ada lecet atau enggak, ada retak atau enggak. Nah ini penting. Nah terus kalau TV juga pernah ada kejadian juga, di Jogja itu ada teknisi yang bercerita kami pantau kok konsumennya tiba-tiba komplain, kok ini jadi ada retak di ujung gitu kan. Nah ini kan bingung, kalau misalkan tidak ada pengecekan awal, ini akan sulit menentukan siapa yang salah gitu kan. Nah ini penting makanya untuk dicek awal gitu. Lalu kemudian touchscreen-nya apakah bermasalah atau tidak, ini kalau kondisinya lah ya, apakah mentok di logo atau lupa password, atau perlu dicek dari samping juga apakah bodinya ini melengkung atau enggak. Kadang kan kalau untuk baterai yang gendut gitu kan, yang udah hamil, itu kan biasanya bodinya jadi melengkung atau jadi agak terbuka gitu. Nah ini penting juga. Kemudian apakah baterainya bermasalah, portnya apakah udah gantung gitu kan, udah oglek gitu kan atau gimana. Kemudian kameranya, speakernya, mic-nya, ini perlu dicek semua kalau kondisi masih nyala. Nah kalau kondisinya mati, nah apakah dia pernah kena air atau enggak, ini perlu dikonfirmasi juga, karena masalah kena air ini kadang konsumen bawel gitu kan pada saat pengembalian, kok ini jadi gini, kok jadi gini, padahal pada saat di awal itu memang ada bercak air. Nah misalkan ada bekas-bekas air, atau misalkan jadi ada muncul, misalnya suka ada muncul masalah baru biasanya kalau kena air gitu, ataukah bekas bongkaran, bekas servisan tempat lain gitu, ini perlu dicatat juga. Nah lalu ya ini kalau misalkan mati total ya, ini kan pasti komponen-komponen lain jadi sulit untuk dicek ya. Biasanya kita klik yang mati total, ini contoh mati total, part lain tidak bisa dipastikan normal atau bermasalah sebelum mesin menyala. Ini penting juga disampaikan kepada konsumen, supaya nanti konsumen ini enggak, misalkan udah nyala terus ada masalah lain, si konsumen ini menjadi menuduh gitu kan, kok ini jadi nambah masalahnya gitu kan awalnya. Nah kan kita nggak tahu nih, pada saat sebelum mati oke lah ya, pasti normal gitu. Pada saat mati kan kita nggak tahu matinya gara-gara apa, dan mungkin jadi keinjak atau misalkan jatuh gitu, kameranya jadi ada masalah gitu. Nah si konsumen ini kan dia nggak mau tahu. Nah ini penting untuk disampaikan ke konsumen pada saat menerima barang, apakah setuju kalau misalkan mati total ini part lain ini nggak bisa dicek nih sebelum nyala. Nah ini perlu disepakati dan disampaikan kepada konsumen seperti itu. Oke, yang ketiga, tadi kan yang pertama itu IMEI ya, atau identifikasi barangnya, kemudian kelengkapan dan kondisi awal, itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah catatan tambahan atau permintaan dari konsumen. Ini penting juga. Jadi kadang konsumen itu komplain karena ada permintaan yang ya udah diingetin sama konsumen pada saat di awal, Mas sekalian, misal kalau di laptop itu biasanya Mas sekalian instalin software ini, atau misalkan sekalian install ulang, atau sekalian dibersihin misal. Atau kalau di HP itu dia minta tambah anti gores, atau misalkan tambah casing, atau misalkan tambah micro SD. Nah ini kan penting untuk dicatat juga gitu, karena kadang-kadang tempat servis ini lupa gitu. Nah ini mungkin sepele ya, tapi buat konsumen ini cukup penting, karena dia mesti nunggu lagi kalau misalkan lupa dikerjain gitu. Nah lalu kita catat rincian biaya, misal karena ini belum tahu ya kerusakannya apa, jadi kita mungkin masih cek ya, harganya juga karena belum tahu kita masih 0. Nah lalu
catat pembayaran pasti belum bayar. Lalu status pesanannya kita masukkan ke dalam proses. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita akan muncul ke halaman notanya ya. Halaman notanya, kemudian tadi barang konsumennya Asus, kemudian emailnya, kemudian pola kuncinya tadi tidak ditanyakan, lalu kelengkapan dan kondisi awalnya tadi unit, mati total, part lain tidak bisa dipastikan normal atau bermasalah sebelum mesin nyala. Nah, di bagian ini kita bisa mengirimkan nota ke WA konsumen dengan klik tombol nota ke WA atau bisa klik tombol hubungi ya. Contoh misal kita klik tombol nota ke WA, ini otomatis akan membuka WA. Oke, ini mungkin harus dinyalakan dulu ya internetnya. Oke. Sudah menyala, sebentar kita coba lagi. Oke, kita klik nota ke WA ya. Oke. Kita kirimkan WA, nota WA-nya ya. Oke. Lalu kita klik untuk mengirimkan. Oke, ini sudah terkirim ya notanya. Oke. Nah, di sini kita bisa memfoto. Di WA ini kita bisa memfoto, izinkan ya. Nah, kita bisa memfoto kondisi HP-nya ya. Kondisi HP yang di servis. Ini misal HP kondisinya ini mati total ya. Kita kirimkan kepada konsumen. Nah, ini kalau misalkan ada bagian-bagian yang lecet, ini kita bisa kirimkan juga fotonya. Ini bagian belakang dikirimkan foto ke WA si konsumennya. Oke, ini bagian belakangnya. Kalau misalkan ada bagian lecet bisa diperbesar fotonya. Kemudian kalau misal oke, ini foto bagian belakangnya. Ya mungkin akan lebih bagus sebetulnya posisinya miring ya, miring seperti ini. Posisinya miring. Miring seperti ini, jadi kelihatan sisi samping bawah dan sisi samping kanan ya. Jadi kelihatan misal ada tombol yang udah
udah ketanam gitu, udah agak oglek, atau misalkan portnya dia udah oglek, itu bisa difotokan juga. Lalu ini sisi kiri dan atas, ini jadi posisi miring, sisi kiri, atas, dan bawah. Jadi posisi fotonya miring ya. Ini kalau mau lebih efisien gitu, jadi dapat banyak sisi. Nah ini misal belakang, atas, dan sisi kiri ya. Itu untuk jadi untuk mencegah kan foto kondisi awal ke WA si konsumen. Begitu, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya komplain setelah servis, baik itu servisnya berhasil atau servisnya cancel. Nah ini cukup penting ya, mudah-mudahan konsumen ini bisa lebih puas lah dan bisa menceritakan kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya pun servis datang ke tempat Anda gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.